Dunia maya lagi-lagi heboh dengan beredarnya video penganiayaan. Konon tragedi itu bermula dari kekecewaan seorang calon dokter bernama Lady Aurelia Pramesti. Lady tidak puas terhadap jadwal jaga koas dirinya. Di dalam video yang viral itu, terlihat pukulan bertubi-tubi ke arah kepala Lutfi. Lutfi adalah koordinator koas yang bertugas mengatur jadwal jaga kelompoknya. Anehnya, dengan viralnya video itu, netizen malah meminta KPK menggelar kasus Rafael Alun atau Mario Dendi Jilid 2. Netizen beramai-ramai meminta agar KPK menjadikan Dedi Mandarsyah sebagai pesakitan KPK. Dedi yang merupakan ayah dari Lady itu adalah seorang pejabat di Kementerian PUPR. Laporan kekayaan Dedi dianggap tidak masuk akal oleh netizen. Netizen pun yakin bahwa Dedi bisa menjadi episode kedua kasus Rafael Alun. Selain itu, netizen juga meminta agar Universitas Sriwijaya mendrop out atau mendeo Lady sebagai mahasiswa koas. Akankah ini menjadi akhir perjalanan calon dokter Lady yang cantik dan anak pejabat kaya ini? Dan akankah jabatan sang ayah yang mentereng berakhir di KPK? Nah, bagaimana kisahnya? Penasaran bukan? Silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Sekitar jam 4 sore, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, telepon genggam milik Lutfi berdering. Perbincangan di telepon pun terjadi. Lutfi sepertinya sudah mengenal sosok yang menelponnya. Tante, begitu Lutfi memanggilnya. Perempuan yang dipanggil tante itu adalah ibu dari Lady Pramesti yang bernama Sri Mei Lina atau biasa dipanggil Lina. Lina mengajak Lutfi untuk bertemu saat itu juga. Ada hal penting yang harus diomongkan, katanya. Kamu di mana sekarang? Lagi di jalan, Tante. Oh, di jalan mana? Di KM 5, Tante. Oh, Tante ini di KM 5 juga, di dekat Rumah Sakit Siti Fatimah. Gimana ya bisa ketemu ya? Iya, boleh. Tante mau di mana, Tante? Ya terserah di mana yang enaknya kamu. Kamu KM 5 arah ke mana nih? Arah ke bandara atau arah ke ini, ke mana Sudirman? Ke arah pulang, Tante. Ke arah Demang. Demang Lebar Daun? Iya, Tante. Oh ya, bisa ketemu. Tante mau ngomong nih, penting. Iya, boleh, Tante. Di mana? Di mana? Daerah Demang di mana? Ya, sebentar, Tante. Di mana Demangnya? Di rumah makan apa di Demang deh? Lutfi yang kala itu bersama rekannya pun akhirnya menemui Lina di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, sekitar pukul 4.30 sore. Lutfi dan Lady adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Keduanya sedang menjalani koas di Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Lutfi ditunjuk sebagai shift atau koordinator mahasiswa koas. Salah satu tugasnya adalah mengatur jadwal piket koas. Lady merasa jadwal jaga pada saat libur Nataru tidak sesuai dengan harapannya. Ia pun menceritakan hal itu pada ibunya.
Jadilah sang ibu menemui Lutfi untuk membicarakan hal tersebut. Kenapa nggak adil kayak gitu loh. Nah jadi tante tanya Eja, ya tante mungkin karena dia ketua kelompok dia memang begitu, padahal di tempat lain bisa tukar pikiran. Ya udah aja tante telepon dia aja, nggak boleh kayak gitu kata tante kan. Nah cuma tante pikir si Lutfi ini seperti kalian, seperti orang-orang yang normal, bisa diajak ngomong. Nah tante telepon, Lutfi bisa ketemuan nggak? Tante pengen ngomong. Nah, tante sudah di rumah sakit Siti Fatimah. Ternyata katanya dia sudah pulang, kan? Ya udah, kamu pulangnya di mana? Kata tante, arahnya di sini tante, katanya di Demang. Boleh izin tante pengen ngobrol. Kata, oh ya nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Nah, terus di mana yang enak? Carilah tempat makan kafe di mana? Kata tante. Karena tante nganggapnya kalau teman lain itu anak semua, kan Miwa kayak gitu. Akhirnya ketemu kan Miwa. Nah, setelah ketemu, tante tuh nggak ada mau niat ribut tuh nggak ada. Cuma dia kurang ajar, dia sinis dan ngetawain tante. Nah kayak gitu, ngetawa sinis itu kan tante sedih jadinya kan. Nah tante ngomong sama dia, tante ngomong kayak gitu, maaf Miwaya karena tante udah nganggap Miwaya kayak anak kan. Miwaya ceritain di Miwaya. Iya tante. Nah terus tante ngomong kayak gini, Dek kata tante, kalau seandainya kamu kan ketua kelompok, kata tante, kok nggak adil pembagiannya Lady 2 hari sekali jaga malam, sedangkan rombongan lain 4 hari sekali, dan Lady dijatuhkan juga di hari libur, kata tante nih kan. Tolonglah Dek, kalau misalnya ada yang protes, Lady protes, dengarkan, jangan bertindak kasar ucapan kamu. Rasanya tante nggak enak dengernya, kata tante. Nah untuk kedepannya kalian tuh berunding, kata tante, duduk ngobrol, curhatlah kalian itu biar kompak, maksudnya kayak gitu kan. Maksudnya jangan saling ini. Dari sisi Lady, ia merasa jadwal jaga tidak memenuhi rasa keadilan. Sedangkan menurut versi yang membela Lutfi, justru Lady lah yang tidak pernah puas dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Sudah 3 kali jadwal itu dibongkar karena protes Lady. Di tangkapan layar yang lain tertulis, Lady gak setuju sama jadwal jaga. Diubah Lutfi, udah berkurang jadwalnya, gak setuju juga. Akhirnya Lutfi bilang, buat aja sendiri, biar dia yang atur sesuai kemauan Lady. Atas perbedaan itulah Lina mengajak Lutfi berembuk. Di pertemuan antara Lina dan Lutfi, awalnya pembicaraan berjalan lancar. Berubah tegang setelah Lina merasa bahwa Lutfi menyepelekan keluhannya, karena hanya diam tidak merespon. Sementara versi Lutfi, ia diam justru sebagai rasa hormat mendengarkan orang tua yang sedang berbicara. Sosok pria berkaos merah yang duduk di sebelah Lutfi tiba-tiba berdiri dan memberikan bogem mentah berkali-kali ke wajah dan kepala Lutfi. Belakangan pria itu diketahui bernama Fadilah alias Datu, bekerja sebagai supir pribadi Lina. Akibat penganiayaan tersebut, Lutfi menderita beberapa lebam di wajah, termasuk di bagian mata. Lutfi pun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Polisi bergerak cepat. Fadilah pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan. Kita laksanakan kegiatan proses penyidikan ini dengan secara profesional tentunya, dan juga dengan alat bukti yang cukup. Kita dapat ambil PKP, saksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Belakangan beredar juga rekaman suara Lina yang menceritakan tentang respon Lutfi yang tidak menyenangkan dan sinis terhadap dirinya. Respon Lutfi itulah yang memprovokasi Fadilah melakukan pemukulan. Tante udah ngomongnya, nah kayak gitu dengan tante Biwa, dan dia senyumnya sinis kan. Jadi tante tuh bingung, Dek maaf ya kata tante, kalian ini berpendidikan dokter tapi kok nggak ada attitude, kata tante, dengan orang tua, kata tante nih kan. Tante nih sudah tua loh Dek, sudah 52 tahun, kata tante nih. Anggap aja tante nih orang tua kamu ngomong kayak gitu loh, tapi kayak mana diketawainnya, tante ketawa sini kelihatan sama pacarnya, dia sini sama tante ketawa kayak gitu kan.
Tante nih sedih kan, Biwa, lu kok kayak gini ya, kok beda dengan teman-teman lady yang lain, ya kan? Karena kalian kan Tante udah kenal siapa kalian kan. Nah, mungkin Om Dato ini emosi ngelihat dia ngelawan Tante, dipegang lah Om Dato, katanya kok jangan kurang ajar, dengerin dulu orang tua ngomong, tuk sudah tuk, nah lepas kan kayak gitu kan. Akhirnya sebelum pulang Tante ngomong lagi, tolong ya Dek ya koreksi untuk kedepannya, kata Tante nggak boleh kayak gitu. Maksud Tante, malah Tante pengen ngobrol kamu berdua, kamu ngajak teman-teman kamu, Tante kan nggak perlu dengan perempuan-perempuan ini, Tante pengen kamu karena kamu yang membagi tugas, kata Tante nih kan. Karena dia sinis, Niwa, pokoknya dia tuh mukanya sinis ngetawain Tante, pokoknya angkuh lah ya, nganggap Tante nih sampah kayak gitu. Jadi Tante ngomong, Dek saya ini bukan ibu rumah tangga loh, saya juga sarjana hukum, maksud Tante kita nih selevel gitu loh kan, ya, kayak gitu. Malah kamu masih koas, masih jauh Dek perjalanan hidup kalian kayak gitu. Tante bukan ibu rumah tangga, Tante kerja, Tante nih direktur loh, maksud Tante tuh tolong hargain Tante, bukan ibu rumah tangga Tante nih. Tambah dia sinis. Nah Om Dato emosi, Tante kaget gitu, langsung ditonjok Om Dato. Nah Tante kan karena merasa takut ada keributan berantem, Tante pisahin gitu loh, karena kalau Tante nggak pisahin tambah parah kan. Seolah menanggapi rekaman suara Lina tersebut, di media sosial juga beredar tangkapan layar yang menceritakan bahwa justru Lina lah yang berbicara menghina Lutfi. Mamanya Lady ngomongnya agak tinggi, bilang pejabatlah, Lutfi jangan sombong karena cuma anak kosan, anak rantau. Biarlah kedua belah pihak atau bahkan para pihak punya versi cerita dan kronologi masing-masing. Polisi dan pengadilan yang akan menilainya siapa yang bersalah dan patut mendapat hukuman. Yang menarik, setelah kasus ini viral, justru terkuak dan diperbincangkan netizen tentang kelakuan Lady dan tentang keanehan laporan kekayaan Deddy Mandarsyah, ayah Lady. Lady dikabarkan mendapatkan fasilitas berbeda saat jaga malam hari di rumah sakit. Lady tidak tidur di ruang khusus koas, melainkan di ruang VVIP. Menanggapi kabar itu, pihak rumah sakit Siti Fatimah tidak membantah dan juga tidak membenarkan. Pimpinan rumah sakit malah berterima kasih atas info tersebut dan berjanji akan menelusuri kebenarannya. Kelakuan Lady yang dianggap netizen agak lain adalah ia dikabarkan sedang menonton konser saat peristiwa pemukulan terhadap Lutfi terjadi. Sumber lainnya mengatakan bahwa Lady sedang pilates saat pemukulan. Sontak hal itu membuat netizen tambah geram. Atas berbagai kelakuan Lady itulah, netizen meminta agar Universitas Sriwijaya menindak tegas Lady dengan mengeluarkannya dari kampus alias di DO. Sempat memang tersiar kabar Lady DO. Namun, kabar berikutnya justru sebaliknya, Lady batal di DO dan hanya kena hukuman skorsing selama 3 bulan. Pihak universitas belum menanggapi hal itu secara tegas. Melalui akun resmi Unsri di Instagram, pimpinan kampus menjelaskan bahwa Unsri telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh. Tak kalah menariknya, netizen juga mengulik kiprah Deddy Mandarsyah. Netizen mendesak agar KPK menjadikan Deddy Mandarsyah seperti halnya Rafael Alun, asalnya laporan LHKPN alias laporan kekayaan Denny dinilai aneh oleh netizen. Deddy Mandarsyah diketahui sebagai Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat BPJN Kalbar, sebuah jabatan mentereng di Kementerian PUPR. Pada Maret 2024, Deddy melaporkan memiliki kekayaan sebesar 9,4 miliar. Namun, LHKPN itu tidak mencantumkan rumah di Jalan Supeno yang ditinggali keluarga Deddy. Netizen curiga LHKPN itu tidak dibuat secara jujur
Jalan Supono itu berada di pusat kota, jadi harga tanahnya sangat mahal. Begitu tweet akun @partai_sosmed, terlebih kini bangunan rumah itu dirombak total. Bisa jadi Dedi akan berdalih bahwa itu bukan rumahnya. Namun beberapa dokumen yang menguatkan bahwa rumah itu sudah lama ditempati keluarga Dedi juga viral di sosmed. Selain itu, netizen juga mengungkapkan bahwa Dedi pernah disebut-sebut sebagai salah satu saksi penandatanganan proyek preservasi di Jalan Pasir, di mana proyek itu berakhir dengan OTT KPK. Menanggapi desakan netizen itu, KPK pun beraksi. KPK menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan analisis awal terlebih dahulu oleh Direktorat LHKPN KPK. Dari hasil analisa tersebut, akan diputuskan apakah akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan atau tidak. Begitu keterangan jubir KPK Tessa Mahardika. Kalau benar ada kejanggalan atau bahkan tindak pidana atas kekayaan yang dimiliki Dedi, maka harapan netizen bisa menyaksikan kasus Rafael Alun atau Mario Dendi Jilid 2 akan menjadi kenyataan. Ayah menjadi pesakitan KPK gara-gara ulah anak kesayangannya.